Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang sementara beribadah di rumah gereja di saat ini, yang sementara beribadah di rumah tangga masing-masing, maupun yang sementara mengikuti jalannya ibadah lewat pengeras suara di pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Sudah kurang lebih 6 bulan atau setengah tahun ketika saya berdiri di atas mimbar ini dan memberitakan firman Tuhan lewat khotbah seperti ini. Yang saya lihat hanya ruangan kosong dan kursi-kursi yang kosong. Tetapi hari ini saya bisa melihat Bapak Ibu dan jemaat juga bisa melihat dan mendengar secara langsung pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan. Itu artinya bahwa kuasa Allah itu lebih dahsyat dari kekuatan virus ini. Dan oleh karena kekuatan Allah itu sangat dahsyat, oleh karena kuasa Allah itu besar dan sangat dahsyat, maka kita harus percaya bahwa ketika kita berjumpa seperti ini, kalaupun kita masih menggunakan masker dan duduk sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi kita tidak saling menularkan virus untuk satu sama yang lain. Tetapi yang kita tularkan adalah berkat dan sukacita untuk satu sama yang lain. Karena kuasa dan kedahsyatan Allah itu lebih besar daripada virus yang sementara menyebar ini. Maka kita percaya bahwa sebentar ketika kita pulang, yang kita bawa untuk rumah tangga kita masing-masing bukan penyakit, bukan virus. Tetapi yang kita bawa pulang untuk rumah tangga kita masing-masing adalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Saudaraku yang terkasih, sebagai warga gereja Protestan Maluku hari ini kita juga begitu sangat bersukacita dan berbahagia. Karena pemeliharaan Tuhan, sehingga selaku gereja kita diberikan kekuatan lahir maupun batin, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan tetap bertahan bahkan telah memasuki usia yang ke-85 tahun. Hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85 ini juga bertepatan dengan kita memasuki 60 tahun usia pesan tobat. Pesan tobat diletakkan sebagai ajakan pertobatan dan pembaharuan hidup, dan juga menunjukkan sikap ketaatan penuh kepada Tuhan melalui karya Kristus di bawah tuntunan Roh Kudus untuk menundukkan diri kita dalam terang firman Allah. Ketika kita kembali merenungkan perjalanan Gereja Protestan Maluku sejak berdirinya sampai saat ini, begitu banyak hal yang dialami oleh gereja. Sudah banyak yang dilakukan oleh gereja, tetapi juga banyak hal yang dialami oleh gereja. Gereja pernah menghadapi tantangan ketika masa pendudukan Jepang, masa penjajahan Belanda, masa pemberontakan RMS, konflik berdarah di tahun 99, gempa bumi yang dahsyat, bahkan yang dihadapi sekarang adalah
penyakit baru, pandemi COVID-19. Semua ini adalah masa-masa sulit yang pernah dan sementara dialami oleh Gereja Protestan Maluku. Selain masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pembodohan, ketidakadilan, diskriminasi sosial, dan lain-lain, sebagai bagian pergumulan gereja. Berdasarkan pergumulan besar gereja dan masa-masa sulit yang pernah dialami dan dihadapi oleh Gereja Protestan Maluku dalam tugas dan tanggung jawab misi pemberitaan Injil kebenaran Kristus di tengah-tengah bumi ini, secara khusus di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan kota-kota yang lain. Maka pilihan satu-satunya adalah sebagai pelayan dan warga gereja, kita harus datang dalam ketaatan kepada Tuhan melalui karya Kristus di dalam Roh Kudus-Nya, dengan tetap mengedepankan pertobatan dan pembaharuan diri dalam keluarga dan persekutuan jemaat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-85 Gereja Protestan Maluku dan disoroti dengan tema mingguan menjadi gereja yang menghamba sesuai bacaan kita, pertama Petrus 5 ayat 1-11. Maka sebetulnya tema ini merupakan sebuah ajakan bagi saya dan saudara, bahkan kita semua. Ajakan agar menghamba kepada Allah tidak sekedar menundukkan diri, melainkan membangun ketaatan yang konsisten dalam bentuk pertobatan dan pembaharuan hidup yang saling melayani satu sama yang lain. Sebagai pelayan dan warga gereja, kita terpanggil untuk melayani selaku gembala di tengah keluarga, gereja, masyarakat, melalui karya dan kerja nyata kita untuk menguntungkan segala pihak dengan mengedepankan pola hidup sebagai hamba. Saya dan saudara diberikan talenta masing-masing. Saya dan saudara diberikan karunia-karunia masing-masing. Saya dan saudara diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melayani dalam tugas-tugas pelayanan kita di bidang kita masing-masing. Sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pengurus unit wadah organisasi laki-laki perempuan sekolah minggu angkatan muda. Saya dan saudara diberikan tanggung jawab untuk melayani di kantor-kantor pemerintah dan swasta. Kita melayani di mal-mal, di pasar-pasar. Kita melayani di mana saja di saat kita berada. Dan oleh karena itu, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan itu, ketika saya melayani dalam pekerjaan pelayanan gereja, ketika Bapak Ibu melayani sebagai seorang guru atau dosen, ketika Bapak Ibu melayani sebagai seorang dokter atau para medis yang lain, ketika Bapak Ibu melayani sebagai seorang TNI atau Polri, seorang PNS, ketika Bapak Ibu melayani
sebagai tukang ojek, sebagai supir angkot. Ketika Bapak Ibu melayani di pasar-pasar sebagai penjual. Ketika Bapak Ibu melayani sebagai pengemudi speedboat. Ketika Bapak Ibu melayani sebagai tukang batu, tukang kayu, tukang besi. Ketika Bapak Ibu melayani sebagai seorang politisi, sebagai seorang dewan. Ketika Bapak Ibu diberikan tanggung jawab untuk melayani dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang birokrasi dengan kekuasaan yang diberikan untuk memimpin akan kehidupan ini, kota ini, provinsi ini, kantor-kantor, bagian-bagian yang Bapak Ibu pimpin, maka mari kita semua melayani dengan hati sebagai seorang hamba. Melayani orang-orang yang kita layani. Jangan memandang si kaya atau si miskin. Masyarakat jelata. Atau orang-orang yang punya uang dan kekuasaan. Tetapi layanilah mereka sebagai kita melayani Allah. Marilah kita melayani dengan hati kita sebagai seorang hamba yang memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada orang-orang yang kita layani. Itulah bentuk kerja nyata kita dalam melayani untuk menguntungkan semua orang sebagai seorang hamba. Menghamba kepada Allah pasti menjadi kerinduan yang tak pernah berhenti dari setiap kita sebagai pelayan dan warga gereja. Kerinduan ini adalah doa yang tidak pernah berkesudahan. Tanggal 6 September 1935 adalah titik balik yang baru bagi gereja Protestan Maluku. Sekaligus sebuah momentum iman yang menyaksikan bahwa Injil tidak pernah mati. Injil tetap terus hidup sampai saat ini. Gereja ini bisa hidup dan melayani sampai saat ini. Dalam usia yang ke-85 tahun ini. Cuma karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah melalui kerelaan Bapak Ibu sebagai warga jemaat. Untuk menyerahkan diri melayani sebagai seorang hamba. Menopang pelayanan-pelayanan. 85 tahun kita telah menghamba. Sebagai gereja kita akan selalu berjalan menabur kasih. Berjalan menabur sukacita. Menabur kebenaran, keadilan, damai sejahtera. Memberi roti hidup kepada mereka yang haus dan lapar. Secara jasmani maupun rohani. Melayani mereka yang menderita dan sakit. Melayani mereka yang membutuhkan dan hidup dalam kekurangan. Melayani mereka yang ingin menikmati buah kebahagiaan. Tapi tangan mereka tak sampai untuk memetik buah kebahagiaan itu. Melayani mereka yang merindukan semangkok bubur keberhasilan. Tapi mereka tidak memiliki butir-butir padi keberhasilan. Kita berjalan dalam pelayanan. Melayani tidak hanya dengan mulut. Tapi juga melayani dengan tangan. Membangun kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus dalam suka maupun duka. Mari jemaatku, kita menjadi gereja yang menghamba. Menjadi gembala yang menghamba. Menjadi pelayan yang menghamba. Menjadi jemaat yang menghamba.
menjadi hamba yang menggembalakan. Selamat hari ulang tahun gerejaku. Selamat hari ulang tahun gerejamu. Selamat hari ulang tahun gereja kita. Rumah kita bersama, Gereja Protestan Maluku yang ke-85 tahun. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Pertama Korintus 3 ayatnya yang ke-6. Amin.